Ya, mari kita saksikan penampilan drama dari kelompok 4. Di tengah keramaian dan pesona kota Bandung, tersembunyi berbagai problematika yang tak terelakkan. Ada seorang pengusaha sukses, dari kasat mata tampak memiliki segalanya, kekayaan, jabatan tinggi, dan keluarga yang harmonis. Namun, di balik kemewahan itu, ternyata menyimpan banyak masalah. Perusahaannya sedang dilanda krisis keuangan, saingan mereka semakin gencar, dan kesulitan untuk mempertahankan posisinya di puncak. Di sisi lain, kehidupan pernikahannya pun mulai retak. Kurangnya komunikasi dan kesibukan membuat istrinya merasa diabaikan. Suatu hari, Geri bertemu dengan sahabatnya sejak remaja. Chandra adalah seorang aktivis gereja yang dikenal bijaksana dan penuh kasih. Geri menceritakan semua masalahnya kepada Chandra, dan dengan penuh perhatian Chandra mendengarkannya. Saya nggak mau tahu, pokoknya semuanya harus kamu laksanain, kamu kerjain, saya nggak peduli. Ya, nggak tahu. Oke? Ya. Chandra, kamu kemana aja? Udah 3 bulan gak pernah ketemu. dari sebenarnya biasa. Kenalin teman saya. Ini. Ya, dia single bentar lagi mau dipromosi jadi workshop. Kemana aja kamu? Kayaknya kelihatan banyak konflik dan masalah. Biasa, namanya juga pekerja kan. Ya sama karyawan, ya sama keluarga, hubungan kurang harmonis dengan istri, ya begitu. Kamu masih ingat gak kisah perjamuan di mana itu? Yang mana ya? Masa kamu nggak tahu sih perjamuan yang pertama itu apa? Khusus apa apa? Apa? Nah, perjamuan di mana itu? Kedua mempelai itu kehabisan anggur. Tapi Maria, ibunda Tuhan Yesus peduli loh. Dia peduli akan pernikahan itu. Mungkin kamu kayak peduli sama istri kamu, keluarga kamu, peduli sama karyawan kamu. Oke deh, makasih ya masukannya. Oke. Aku lebih peduli untuk ke depannya sih, untuk sama karyawan, aku sama istri. Ya begitu. Keesokan harinya, Giri mulai menerapkan nasihat Chandra. Dia berbicara dengan karyawannya dan berusaha memahami kesulitan mereka, serta meluangkan waktu lebih banyak untuk istri dan anak-anaknya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bandung, tinggallah satu keluarga. Kim merupakan anak dari ibu Silalahi. Kim mempunyai seorang istri yaitu Mariana dan kedua orang anak Misel dan Kankan yang hidup sederhana di sebuah kontrakan bersama. Dia bekerja sebagai pengendara ojek online. Kehidupan Kim ini penuh dengan pergumulan. Setiap hari, dia harus berjibaku untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Loh, kamu udah pulang? Sepi order mas. Aduh, Bapak gimana sih? Cari dong, Bapak gimana? Sudah cari. Masa udah pulang jam segini, Pak? Aduh, Bapak ini tanggal berapa? Tanggal 19. Bapak saya pembayaran listrik. Gimana kalau nggak dikasih listriknya? Iya mas, cari lagi ya lama ya. Bapak suka gitu. Masa kenapa kita nyarinya? Ya, ada suara. Apa ini? Aduh Pak, ini lihat, bisa belum beres pada aku Pak. Bapak tuh cari aku, makanya bunyinya tuh yang lagi. Iya, Ma. Aduh, kenapa? Ini ya kita cari makan dulu ya aja. Bapak, Apalagi mas? nasinya beda. Nasi habis. Bapak lagi di rumah kucing. Ayo, kita pulang. Kita pulang ke kamar, pulang ke Nima. Aduh, istri marah-marah, orderan sepi.
pakai mic. Nggak ada apa-apa bu. Orderan sepi aja. Oh, sudahlah, sabar ya. Kita harus bersabar, kita bersyukur ya. Tahukah, Mbak, kamu bisa pernikahan di kanan? Ya tahu yang mujizat itu. Di pernikahan itu persediaan anggur hampir habis. Para tamu pasti merasa kecewa dan malu. Tapi Maria, Ibu Yesus, melihat kebutuhan itu dan dia memerintahkan para pelayan untuk melakukan apa yang diminta oleh Yesus. Yesus pun melakukan mujizat dan mengubah air menjadi anggur. Pernikahan itu pun menjadi sukacita dan berkesan bagi semua orang. Kisah ini bukan hanya tentang mujizat, tetapi juga tentang ketaatan. Maria taat kepada Yesus dan dia tidak ragu untuk melakukan apa yang diperintahkan. Yesus pun dengan penuh kasih hati memenuhi kebutuhan para tamu. Mungkin kamu juga perlu belajar untuk lebih taat pada Tuhan. Taat bukan berarti kamu tidak boleh memiliki keraguan atau pernyataan. Taat berarti kamu tetap percaya kepada Tuhan apa yang akan terjadi. Ibu benar. Seperti yang saya harus taat. Saya mau belajar taat bu. Keesokan harinya, Kim mulai menunjukkan perubahan. Dia kembali bekerja dengan semangat dan berusaha untuk lebih taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan selalu memeliharanya dan keluarganya. Di sebuah SMA negeri, terdapat seorang siswi bernama Abel. Abel dikenal sebagai siswi yang cerdas dan aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Di balik keceriaannya, Abel menyimpan luka dan rasa malu yang mendalam. Orang tuanya sering bertengkar dan hampir setiap malam rumah Abel diwarnai dengan suara teriakan dan pertengkaran. Suatu hari, Abel tidak fokus saat mengikuti pelajaran di kelas. Dia merasa malu dengan keadaan keluarganya dan tidak percaya diri dengan kemampuannya. Dia mulai menarik diri dari pergaulan dan menghabiskan waktunya sendirian. Lah, itu kan Kak Abel ya? Hai Bel! Kamu kenapa Bel? Benar kamu tidak. Lagi ada masalah. Si bapak sama si mama marah-marah terus. Setiap hari berantem. Jadi di rumah berisik, aku nggak bisa belajar. Oh gitu ya Bel. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu gak sih cerita pernikahan di kanan? Enggak deh, enggak. Oh, itu mujizat pertama Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus mengadakan mujizat di sana. Di pernikahan di kana itu hampir kehabisan anggur di sana. Terus pasti orang-orang di sana akan merasa sedih ketika kehabisan anggur itu. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Nah, kamu sama seperti air itu. Kamu sebenarnya punya potensi yang baik, kamu punya bakat yang baik, tapi kamu tuh memendam sendiri. Jadi Tuhan mau mulai hari ini kamu harus
solusi untuk masalah di perusahaannya. Hubungannya dengan istri dan anak-anaknya pun mulai membaik. Dri belajar bahwa kekayaan dan jabatan tidak dapat memberikan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan datang dari kepedulian dan kasih sayang terhadap orang lain. Kisah Dri menunjukkan bahwa sikap kepedulian dapat menjadi solusi bagi banyak masalah. Seperti sikap Maria Ibu Yesus, ketika kita peduli, kita akan lebih termotivasi untuk membantu orang lain dan menyelesaikan masalah bersama. Begitupun kehidupan Kim yang mulai membaik. Dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilannya meningkat. Dia juga dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Kim belajar bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu mudah. Ada kalanya dia harus menghadapi rintangan dan kesulitan. Namun, dia percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya dan akan selalu memberikan yang terbaik baginya. Seperti pelayan yang taat dengan perintah Yesus untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Kisah Kim menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan dapat membawa berkat dalam hidup. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Dan Tuhan pun akan selalu setia kepada kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Kepercayaan diri Abel mulai tumbuh. Dia mulai memahami bahwa dia berharga dan memiliki peran penting di dunia ini, meskipun dia berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Air dalam tempayan pembasuhan kaki berubah menjadi anggur yang luar biasa. Kisah Abel menunjukkan bahwa setiap orang memiliki keberhargaan diri. Kita tidak perlu malu dengan keadaan, cukup menjadi diri sendiri dan menunjukkan potensi terbaik kita. Ketika kita melakukannya, kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan merasakan kebahagiaan sejati. Kami dari kelompok 4 mendapatkan tema pernikahan di Kana. Ya, maknanya ada 3 yang dicatat. Yang pertama adalah kepedulian, yang kedua ketaatan, dan yang ketiga adalah tentang harga diri. Oke, jadi semoga cerita ini yang dapat menjadi berkat untuk kita. Baterainya habis. Foto dulu Bang Kim. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Mana? Hey,
Sok. Ose.